hasilnya 1, 2, 3, 4 itu yang masuk. Nah, oke, itu yang proses yang dijelaskan kan untuk sum. Kalau di sum, ya nanti ya proses balik. Ya, prosesnya itu balik. Jadi mulai dari forward, kemudian nanti dia backward. Ya. Ya, sebentar. Gitu. Masalah. Saya itu, jadi itu adalah pakai a priori all ya. Sedangkan yang metode berikutnya ya ini pengembangan dari a priori all, yaitu kita menggunakan a priori sum. Nah, pada dasarnya a priori all itu akan melakukan proses pengecekan mulai dari L1, L2, L1, kemudian kita cari calonnya, nanti kita hitung supportnya, kalau memenuhi dia lanjutkan ke L2, L3, L4, 5, dan seterusnya. Nah, itu wasting time. Ya, karena prosesnya itu dilakukan mulai dari L1, 2, 3, 4, K-nya, sekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan terkadang pada satu sekuen itu tidak memenuhi. Makanya wasting time. Orang kembangkan tidak melakukan short search mulai awal sampai akhir, tapi hanya 11 saja. Nah, itu metode priori sum. Nah, dia ngambil sebagai intinya. Nah, priori nya dari sini. Ya, saya nggak usah jelasin nomor satu, ya langsung ngambil dapat aja itu lebih. Ya, contohnya kayak gini. Jadi, yang pertama kita lakukan proses forward. Jadi mau dulu. Ya, forward dulu, kemudian setelah itu nanti baru backward. Ya, yang pertama adalah ini. Ini ya seperti biasa kita ngambil sekuensinya dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung supportnya dulu berapa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung supportnya adalah 4, 2, 4, 4, 2. Ini misalkan aja, ini sama dengan ini enggak ya? 4, 2, 4, 4 atau beda? Ya, beda contohnya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi, ya, jadi urutan sekuens 1, 2, 3, 4, 5 nya sekian 4, 2, 4, 4, 2. Nah, kemudian ini plusnya adalah 1, kita sekarang pada posisi 1, K-nya adalah 2, sekarang kita posisi kedua. Nah, kita kan mulai dari 1 ke 2, jadi K-nya 2, plusnya adalah 1, max-nya adalah 1. L1 sudah diketahui di sini. L1 itu apa? L1 itu ini, kelas 1-nya kita sudah ketemu. Kemudian dari L1 itu generate C2 from L1. Ya, jadi generate C2, calon kandidat yang kedua dari L1, ini L1. Ya, dengan K sama dengan next dari kelasnya. Kita masih berada posisi 1 tambah dengan K-nya adalah 1. Ya, jadi kita menjadi C2 dari L1 ya dengan K sama dengan next ya. Kelasnya jadi 1, nextnya adalah 2. Jadi sekarang saya berada di K yang kedua. Ya, generate L2 from C2. Ya, ini. Oke, ini adalah L1-nya. Kemudian saya lakukan sekuensinya di sini ya kombinasi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 5, dan 4, 5. Sama dari sini, kemudian kita hitung
sequence supportnya dulu. Di 12 itu supportnya 22, 1314, 1423, 153, 232 dan seterusnya. Ya. Oke, nah kalau sudah, saya matiin ini, tak matiin aja. Ya, kalau sudah lanjutkan dengan nih, lasnya adalah 2. Sekarang kita berada di sini, maka 2-nya itu menjadi las. Ya, jadi lasnya 2. Sekarang kita pada K yang ketiga. Ya, L2 ini diketahui, kita kan L2. L2 itu yang batas melebihi sekuensnya. Ini sekuensnya ada 2, 4, 3, 3, dan seterusnya. Ya, diketahui. Maka generate K3 from L2. Jadi kita nyari kandidat dari L2 yang ini. Ya. Oke. Nah, prosesnya apa? Combine sama. Jadi kalau kita mulai dari 1 dan 2. Yang ini. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Maka kita combine jadi 1, 2, 3. Ya. Kemudian 1, 2, 1, 4. Kita combine itu yang sama dibuang. Jadi lihat ini 1, 2. Kan punya bayangan 1 angka. 2 angka. 1 angka, 2 angka. 1, 2. Digabung dengan angka 1, 3. Maka satunya itu di distinct. Ya, kita penggabungannya distinct. Jadi kalau yang sama nggak dipakai. Jadi 1, 2, 1, 3 kita dapatkan di sini 1, 2, dan 3. Jadi juga untuk misalkan 1 dan 4 ini sama ini. Ya, 1 dan 4 disupportkan, dicari perhitungannya. 1, 2 itu sekian, 2, 5 itu 24 itu sekian. Maka combine-nya adalah 1, 2, 4 dan seterusnya. Bagaimana dihitung supportnya berapa? Oke. Dihitung supportnya berapa? Supportnya ini 24, 33, 22, 3, 22. Oke. Nah, kita sudah dapatkan L2. Itu karena jumlahnya sudah melebihi dari batasan. Ya, kemudian setelah itu dilakukan proses untuk mendapatkan C3. Lastnya ada 2, K-nya sekarang dari K3. L2 ini diketahui, nah ini L2-nya diketahui, then generate C3 from L2. Kita ngambil C3 dari L2, L2-nya ini. Dikombine. Kalau tadi ini kan dikombine kan 1, 2, 1, 3, 1, 4 itu dikombine hasilnya dari sini. Kemudian 2 ini dikombine hasilnya dari sini. Jadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 1, 3 combine di 1, 2, 3. Ya. Dan seterusnya. Yang nggak ada kan ini misalkan 2, 3 tadi 3, 4, 3, 3, 4 atau ingin aja 2, 3, 3 ini. Saya mau mencari sayuran yang ada di lokasi tetangga kita. Kita mau belanja sayuran ya. Ini toko kita ini sebelahnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu di sebelahnya ini. Kemudian 2, 3 dan 2, 4 digabung, yang distinct dicoret ya, yang double ya, yang distinct tadi saya katakan sebagai double, yang bersebelahan, yang berjajar itu kita buang dan seterusnya. Kemudian dihitung supportnya, yang beli batasan itu kita masukkan sebagai supportnya. Ya, kemudian di 3 juga gitu. Nah, ini dari ini kombinasi 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita combine, digabung. Yang distinct, yang bersebelahan. Ya, kalau kita urutkan ini, misalkan ini 1, 2, 1, 2 dan 1, 3 ini ya. Ini kalau kita jejerkan 1, 1, 3 itu kan jejerkan 1, 1, 2, 3. 1, 1 itu bersebelahan jejeran. Nah, kita distinct, kita buang. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan, sebentar. Ini saya harus update teman kalian. 1, 2, 3 kita hitung lagi supportnya. Ya, dan seterusnya. Oke, baik. Itu sampai nanti terus sampai kita dapatkan L yang terakhir. Maka ini fungsinya masih forward terus. Dari 1, 2, 3 ini dikombin lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ini satunya dijejer. 1, 2, 3, 1, 2, 4 ya. 2 ini kita gabung. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Nanti hasilnya urutannya 1, 1, 2, 2, 3, 4. Ya. Ini saya tuliskan aja ini di sebelah sini. Oke. Ya, nggak bisa lah. Nggak usah. Ya, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 4.
Kalau jejer bersebelahan 1, 1, 2, 2, 3, 4. Yang double yang jejer dibuang 1, didistingkan. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, dan 1, 3, 4. Nah, 3-nya berjajar dibuang, didistingkan. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita sudah dapatkan kandidat yang keempat. Ya. Kemudian setelah itu nanti baru dihitung supportnya. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya, di tengah-tengah itu kita nggak menghitung support. Jadi pertama hitung, yang kedua hitung, ya, yang ketiga, ya, ini tidak kita hitung, langsung kita mencari yang keempat dan seterusnya. Ya. Nah, hasil dari ini sudah nggak ada lagi, mau tak mau ini adalah last sequence-nya. 1, 2, 3, 4 dengan support sama dengan 2. Nah, kemudian satu dia balik mundur. Karena apa? Kita belum dapat yang 3. Yang 3 belum dapat. Yang 4 sudah dapat. Mana? Yang supportnya berlebih. Ya, ini kita 3 belum dapat, makanya saya mundur. Yang awal dari 1, 2, 3, 4, kemudian dari 4, nanti saya mundur ke 3. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya ada forward backward-nya. Nah, ini. Nah, kemudian, maksud di sini adalah kita lakukan konten. Ya, kita sudah dapat C, ini adalah L. Ya, sekarang kalian berada di K yang ketiga, ini kan K-nya 4 ya. L4-nya kita tahu ini adalah L4. Nggak bisa lagi nambah ke berikutnya, karena kita sudah tinggal satu last sequence. Ada 4. Kecuali ada lagi, misalkan 1, 3, 4, 5 ini. 1, 3, 4, 5 misalkan. Maka kita mengenerate 5, last 5 sequence. Tapi ini kita cuma ada tinggal 1, ya wis ini kita jelas sebagai last sequence 4. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mundur. Ya, ini panahnya ke kanan ya, tapi maksudnya udah mundur. Dari 4 kita menuju ke 3. Ya, 3 itu adalah semua yang 3 not content, ya, itu yang di keep. Kalau yang ada konten maka dia dibuang. Jadi contohnya saya ambil 3 yang ini ya, yang ini. Ini kok nggak bisa keluar. Nah, ini. Duh. Sorry, saya ambil angkanya nggak bisa deh. Oh. Nah, bisa. Bentar. Nah, ini. Saya tekan di sini. Ya, ini 3. Nah, yang 3 ini adalah, kalian perhatikan, yang ya, delete sequence in C3 that content in L4. Jadi kita lihat di sini dan ini, apabila ada konten di sini maka kita buang. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Apakah ada di sini? Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tadi ada. Ya, maka 1, 2, 3 kita buang. 1, 2, 4 ada nggak di sini? 1, 2, 4 ada, maka kita buang. Ya. Kemudian berikutnya 1, 3, 4. Ini tidak ada. 1, 3, 4 ada, maka kita buang. Kemudian 1, 3, 5. Ini 1 ada, 3-nya ada, 5-nya nggak ada. Maka kita keep. 1, 3, 5. Kita keep. Kemudian 2, 3, 4. 2, 3, 4 ada. Ya. Kemudian 3, 4, 5. 3, 4, 5 nggak ada. Ya. Yang ada yang konten di sini maka kita buang. Yang nggak konten kita keep. Kita sebutkan sebagai sequence. Nah, kita udah dapat 3. Ya. Nah, kemudian sama nanti prinsipnya. Ya, kita cari supportnya dari scan ini. Ya, kita cari supportnya. Tadi kan cuma menghapus saja yang tidak konten. Ya, itu di keep, yang konten itu kita hapus. Sekarang kita mencari supportnya. 135, 145, 345 berapa? 135 itu supportnya 2 misalkan. 135 supportnya 2, 145 itu supportnya sekian, dan 345 supportnya sekian. Dan kebetulan contoh di sini adalah last sequence-nya adalah 3. Jadi sekarang saya punya last item, last sequence, yaitu 4. Yang ini 4. Kemudian yang 3 adalah yang ini. Ya, selesai? Belum? Nah, kita lanjutkan. Ya,
Sekarang yang 3 itu yang ini, 135 itu ini. Nah, sekarang 3 saya lanjutkan berikutnya. Loh. Ya, loh, bentar. Kok yang ini saya kopas, ini. Yang ini. C-nya itu 3. Kemudian dari C menjadi L. L-nya diambil dari supportnya. Supportnya ternyata 2. Dari ini sekian, ini mungkin 1, sekarang kita ini 135 ternyata ada 2. Yaitu last 3 sequence-nya kita punya support cuma 3. Langkah berikutnya adalah ini ya, dari 135 ini ya, 135 1,535 itu kita cari dari 2-nya. Apakah 2-nya konten? 2 itu yang nah, 2 yang ini. Nah, ini 2-nya. Apakah dia ada di sini? Ya, kalau dia ada, saya salah kopas. Ini. Ini, salah sih. Aduh. Ini, Fatimahnya, kita lihat tinggal ngecek Fatimahnya ada berapa. Ternyata kalau kita lihat transaksi yang di depan, Fatimahnya ada 2. Ya, jadi maka dia masuk ke last 2 sequence. Yang lainnya kemana? Lainnya dihapus karena tidak ada di 3. Ya, tidak ada di sini. Saya salah kopas. Nah ini, terus sudah double. Nah ini, tidak ada di 3. Ya, 1,3, 1,2, kemudian 1,3, ya kemudian 1,4 dan seterusnya. Itu tidak ada di sini. Makanya dibuang. Yang tersisa adalah yang tidak konten. Ya, seperti itu. Sehingga hasil akhir yang kita miliki adalah ini. Ini yang last 4, ini yang last 3, dan ini yang last 2. Ya, kalau kita cek dibandingkan dengan a priori, hasilnya sama. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berikutnya nanti yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terakhir yang ketiga adalah dynamic. Dynamic itu maju mundur penggabungan dari a priori dan a priori sum. Cuman maju mundurnya itu loncat, tidak pada yang sama, tidak pada urutan yang sama. Ini buat saya marah ya. Dan minum ya. Ya, kalau dynamic sum, hati-hati, dalam balikan. Nah, ini adalah proses melihat transaksi yang ada. Ya, jadi sekuensinya itu didasarkan pada transaksi dari customer kita. Kalau kita punya 5 customer, maka ceknya pada 5 customer itu. Ya, jadi contohnya kayak gini. Nah, ini kita lihat ini berlaku untuk jera. Ya, kalau kita punya sekuens sekian dan supportnya sekian, maka sekarang saya lakukan proses untuk mendapatkan sekuensnya ini, ya, end dan startnya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ini ada di sini, maka saya tulis. Kita perhatikan di sini, ya sekuensinya ini 1, 2, transaksi kita itu ada ini 1, 2, 3, 7, 4. Kita lihat ini 1, 2, ini ada 1 dan ada 2, maka saya tuliskan di sini sebagai sekuensi. Kemudian di berikutnya ini ada 1, 3, ini juga ada 1, ini ada 3 nextnya. Ini kan selalu transaksi, nextnya ini, nextnya lagi ini. Ini 1, 3 ada di sini 1 dan 3-nya di sini ada, maka saya tuliskan di sini. Kemudian 1, 4 di sini ada 1 dan 4.
Di sini ada. Kemudian 15, kita di sini 5-nya nggak ada. Nggak ada, kita buang 23 ada, saya tuliskan. Kemudian 24 ada. Kemudian 34 juga ada. Kemudian 35 di sini nggak ada. Dan 45 ini juga nggak ada 45. Berarti yang ada kita tulis ulang seperti ini. Nah, kemudian satu kita tuliskan dengan n start. Ini tinggal dibalik aja. Sekuen 1, 2, n-nya di 2, startnya di 1. Sekuen 1, 3, n-nya di 3, startnya di 1, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ambil start and end value of L2 content in C. Ya. Start and value, ya, content in C. Kita lihat ini start and value, start dan end value yang ada di dalam C. C-nya dari ini. Ya, C-nya dari ini. Kita lihat 1 ada, 2 di tengah, ya, 3-nya di sebelah kanannya. Ya, jadi 1-nya di sini, 1, 1, 1 ngikut, kemudian 2-nya di tengah sini, 2 gitu, 3-nya ada di sebelah kanan ini. 4-nya kita nggak ada 4 di sini. Kita nggak punya 4 di sini. Ya wes, berarti kita pegang. Sekarang saya punya urutan 1, 2, 3, dan 7. Ya, kayak gitu. Berdasarkan yang di sini. Nah, yang konten tadi ini 1, 2, dan 3, 4 itu kita tuliskan aja. Jadi awalnya dari sini, akhirnya dari 1, 4. Saya tuliskan sebagai sequence dengan support sama dengan plot. Nah, ini cara kita lakukan. Jadi prosesnya adalah dari 1 jadi 2, kemudian jadi 2 langsung menjadi 4. Ya, kita lihat di sini 3-nya nggak ada. Dari sebulan menjadi 4 langsung. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fase inisiasi. Oh, ini contoh proses untuk menjerit kandidatnya. Ya. Sekarang kita lihat untuk melakukan transaksi. Ya, kita lihat. Ini seperti biasa. Ya. Inisiasi fasenya, stepnya adalah ini step yang kedua. Full sequence-nya adalah ini. Kemudian supportnya adalah 4, 2, 4, 4, 2. Ya. Kemudian setelah itu kita generate K-nya. Ini kan karena K-nya 1 sekarang menjadi K2, nambah 1. L1 yang kita ketahui ini L1-nya. Kemudian generate C2 dari L1. Kita nyoba generate L2 dari L1. Kemudian generate L2 dari C2. Ini kita pakai untuk mengenerate L1. Ya, angkanya seperti ini. Ya, diproses 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 dengan cara yang sama seperti biasa. Di-combine. Ini supportnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya urutan customer. Ini customer yang pertama, customer yang kedua, customer yang ketiga, dan customer yang keempat, serta customer yang kelima. Ya. Nah, prosesnya gimana nih? Sama. Ya. Yang pertama kita mulai dari customer yang pertama dulu ini. Maka saya tulis sini 1, 5, 2, 3, dan 4. Ikuti yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita hitung ini. Apakah ini ada di sini, konten di sini? 1, 2 ada, 1, 2. Ini sama ini. Kemudian 1, 3, 1 dan 3 ada. Ya. Kemudian 1, 4. 1, 4 ada. Kemudian 1, 5 di sini. 1 dan 5 ini. 2, 3, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari situ kita lakukan cara seperti tadi, yaitu sebagai on the fly candidate generation di sini. Maka langsung kita ambil data pertama, data start, datanya di semua segmen ini yang ada di dalam customer yang di sini. Dan awalnya yang 1, berakhirnya di 3. Awal 1 berakhirnya di 3 di sini. Ya, maka ini menjadi 1, 2, 3. Nah, kita lihat ini ada 2 transaksi. Ada 5, maaf. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 customer. Maka saya lanjutkan untuk kita sudah dapatkan ini, konten ini, kita lakukan untuk customer yang kedua, yaitu yang ini. 1, 3, 4, 3, 5. Ya. Nih, sudah. Nah, kemudian
Sama 13, sekarang kita lihat untuk yang 13435 yang ini. Ini kan yang pertama ya, 15234 ini harus sudah berakhir, selanjutnya 13435 ini. Ya, dan kita proses untuk 13435 nih. Nah, prinsipnya sama dari sequence yang 2 tadi, sekarang kita cari yang awalnya di sini, akhirnya di sini. Ya, awalnya di 1, akhirnya di 5. 5 dari sini. 45. Berarti sekarang saya punya sequence word itu adalah 1, 3, 4, 5. Sama dengan dari sini. Ya. Nah, kemudian satu dicari supportnya. Ternyata dari data transaksi ada support 1, 2, 3, 4 itu yang paling besar. Makanya yaitu 2. Yang lain di bawah semua. Maka sekarang saya menggunakan sequence support yang minimal adalah 1, 2, 3, 4. Nah, juga untuk kasus yang ketiga, 1, 3. Ini. Nanti dihitung prosesnya sebanyak kalimat yang bisa kita capture ini. 1, 2, tadi baru kita bahas yang bawah ini. Kemudian ada 1, 3, 4. 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5. Karena customer beda-beda. Hingga prosesnya sama persis yang dari tadi. Ya, dilakukan generate dulu. Generate ini. Ya, 1, 3, 4, 3, 5. Kemudian kita cari mana yang start dan end-nya di 1, 2, 3, 4. 1 dan 4 ini sama ini. Ya, tengahnya ngikut, jadi totalnya ada 1, 3, 4, 5. Ya, nah supportnya adalah 2, maka kita ambil sequence supportnya hanya ada 2. Ya, oke. Yang berikutnya, ini proses backwardnya mundur. Sama tadi walaupun panahnya itu ke kanan ya, karena berarti maju, tapi kita ngomong warnanya mundur prosesnya. Jadi memang ini kesalahan, tapi kalau di kita itu dari terutama di negara tertentu itu mulai dari kiri kanan. Kalau kita kan kalau di Arab dari kanan kiri ya sama aja. Ya, kalau kita ngomongnya dari sini tadi ini ke kiri, walaupun ngomongnya backward, tapi prosesnya ke kanan. Jadi sebenarnya angkanya dari 3 ke 2 ke 1. Ya sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan kaget dengan panah simbol ke kanan atau ini katanya backward, tapi kok panahnya ke kanan tidak. Ya. Ini menunjukkan proses nextnya, tapi backwardnya itu adalah proses fasenya, menurunkan dari L4 ke L3 ke L2 dan ke L1. Ya, itu. Nah, kemudian juga ini tadi sudah kita bahas content delete sequence apabila L2-nya itu ada di dalam L3 dan 4. Jadi kalau misalkan ada di sana content in, ya maka kita buat sisakan yang tersisakan. Ternyata yang tersisa adalah 4,5. Jadi tidak ada di dalam sequence sebelumnya. Ya. Sehingga dari semua proses yang kita miliki tadi, saya dapatkan sequence supportnya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, dan 4 ini. Ini yang menjadi kesimpulan kita. Ya. Nah, itu kira-kira isi dari dynamic sum. Jadi kalau gitu kita bisa lihat, kalau yang all, kalau yang all itu prosesnya berlaku seterusnya. Mulai dari depan sampai belakang. Ya. Kemudian kalau menggunakan dynamic sum, kalau pakai upper sum, kalau upper sum itu maju dulu, ya, nanti dia mundur, gitu. Nanti upper sum. Tapi semua berlaku semuanya. Sehingga kalau kita pakai dynamic sum, enggak, itu hanya maju tapi loncat-loncat, kemudian dia baru mundur. Nah, itu bedanya. Ya, kalau sumnya itu hanya sebagian aja, yaitu yang ganjil-ganjil itu dia diproses. Kalau yang genam nggak usah dipakai. Nah itu kan. Ya. Nah kalau kita performa di algoritma yang ada, ya kita lihat di sini di algoritma yang ada. Ini kalau kita menggunakan a priori sum, dan a priori sum ya, dynamic sum, a priori dan a priori sum, kita lihat simbolnya di sini 2 itu lurus di sini. Ya, ini minimum supportnya. Kalau semakin kecil minimum supportnya, ya dia prosesnya nggak terlalu signifikan. Ini tapi masalah di waktu proses. Ya,
Kalau kita pakai yang dynamic sum, walaupun nilai loncat-loncat, tapi waktu prosesnya itu malah makin tinggi. Jadi kesimpulannya tetap a priori sum untuk a priori dari ini mirip-mirip ini. Ada yang nggak terlalu kelihatan beda, tapi ada perbedaan antara a priori dan a priori sum. Maka lebih baik selalu gunakan a priori sum. A priori aja, bukan a priori sum. A priori aja. Itu lebih bagus dibandingkan dengan a priori sum. Nah, itu cuman case-case untuk mengembangkan metode yang ada. Oke, itu kira-kira untuk algoritmanya. Ini level relatif lebih mudah dibandingkan dengan item set ya. Yang paling enak ya paling gampang gunakan a priori all yang kita bahas di depan ini. Jadi langsung aja menggunakan a priori all diproses mulai dari K1, K2, K3, K4, nggak peduli berapa jumlahnya transaksinya. Pokoknya diproses aja. Itu hasilnya lebih bagus ya, dibandingkan dengan kalau kita melakukan proses itu loncat-loncat. Oke, nah tugas kalian boleh pilih salah satu, apakah pakai rantai a priori atau KP a priori sum atau pakai dynamic sum. Tapi kalau saya sarankan gunakan a priori biasa saja. Itu lebih mudah prosesnya. Ya. Baik, sebentar, ada pertanyaan saya sini? Tidak ada, saya lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu klasifikasi. Kita sudah berakhir untuk association rule dan sequence rule. Sebentar, saya stop screen dulu. Baik, silakan absen dulu, bisa open 2 menit. Pasarnya 2614, kelas B-nya 30, 430.
Saya tunggu, datang absen dulu. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan materi kita berikutnya. Ya, jadi yang kita bahas kemarin dan tadi ya kita udah bahas masalah association rules ya, mencari pola asosiasi. Ini tadi misalkan saya beli ini, kemudian kita melakukan pembelian ini ya. Jadi kalau saya beli sampo, saya akan beli sampo dulu. Tapi yang kedua sequence rule tadi yang kita bahas terakhir tadi adalah sequence-nya, jadi urutannya. Jadi kalau saya hari ini beli sabun, maka pembelian berikutnya adalah sampo. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu namanya association rules. Kemudian yang kedua adalah sequence rules. Ya, tapi biasanya sequence rules itu digunakan dijadikan satu sebagai association rules. Jadi satu topik bahasan, walaupun outputnya ada dua. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai klasifikasi. Ya, dalam klasifikasi saya sudah upload dua file. Yang pertama adalah file mengenai klasifikasi tersendiri. Jadi definisi dari klasifikasi, tugas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah materi metode klasifikasi, yaitu kita menggunakan naive Bayes. Ya, pakai Bayes saja dulu. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan yang lebih extend untuk klasifikasi. Ya, ada banyak metode, terutama yang kita pakai neural dan sebagainya. Tapi yang gampang yang mudah dipelajari adalah kita menggunakan naive Bayes. Ya, metode statistikal. Oke, atau bisa kita menggunakan decision tree. Ada namanya ada ID tree biasanya yang dipakai standar decision tree. Ya, kalau decision tree agak panjang ceritanya karena kita nanti harus meng-create tree-nya lebih dulu. Nah, untuk mendapatkan tree-nya kita harus menghitung Gini index dan sebagainya. Itu prosesnya agak panjang, ya. Kalau pakai komputasi mungkin mudah, ya. Tapi kalau kita hitung manual agak susah, ya. Karena panjangnya coba akan saya tunjukkan bagaimana kita membangun tree dengan menggunakan Gini index. Tapi kalau untuk bias, naik bias itu relatif lebih mudah, ya, karena nggak perlu perhitungan macam-macam, hanya ngitung on off-nya 1, 2, 1 apa namanya kelasnya, ya. Itu aja yang bedakan.
Ya, baik, kita mulai dari awal. Yang pertama, yaitu kita bahas mengenai klasifikasi. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Materi ini dulu ada di mata kuliah sistem cerdas. Ya, jadi sistem cerdas itu sebelum mata kuliah PAP ini, ya, itu ada mata kuliah namanya sistem cerdas, kemudian ada lagi forecasting. Ya, ada dua data mining, dan itu digabung jadi satu. Jadi mata kuliah data mining, ada forecasting, dan sistem cerdas itu digabung jadi satu. Ya, forecasting jadi materi kita awal kemarin jam 8 pertemuan pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu ada penggabungan data mining dan sistem cerdas. Nah ini, nah makanya ini saya ambil mata kuliah sistem cerdas kami dulu. Jadi kami waktu itu yang meng-create materi ini yaitu saya, Bu Reni, Pak Aris, kemudian satu lagi Bu Amel, ya Bu Irma, ya saya, Bu Reni, dan Bu Irma itu kita bagi, ya materinya ngisi ini dan sebagainya. Nah, kebetulan saya menjelaskan mengenai neuro dan sebagainya, SVM, kemudian Bu Reni kena materi mengenai klasifikasi. Makanya kalau kalian perhatikan ini masih menggunakan yang lama ya, pakai kode sistem informasi, tapi tahun 2014, kurikulum 2014, ya masih lama, nggak mau masalah. Tapi kalau konteksnya sama, ya. Dan ini masih belum saya ganti, namanya masih cerdas. Ya. Saya ambil aja lah. Ya. Oke, kira-kira situ. Nah, yang kami pelajari pada saat ini adalah yang ini, ya, yaitu klasifikasi. Ya, kemudian ada klasifikasi kelas, ada klasifikasi biner, ada klasifikasi, kita bahas klasifikasi lebih dulu. Kemudian ada klasifikasi biner, dan ada klasifikasi non-biner atau multi-class sebagai multi-class classification, ya. Kemudian ada pembelajaran unsupervised, ya. Nah, di sana ada kelompok yang beda, yaitu yang ini, ya. Caranya atau kasus case-nya adalah klasifikasi, yaitu biner dan multi-class. Tapi metode itu nanti hasil dari klasifikasi itu sebagai classifier, sesuatu yang mengklasifikasikan sesuatu, makanya itu sebagai classifier. Jadi sistem yang kita bangun untuk mengklasifikasikan sesuatu itu namanya classifier. Ya, oke. Jadi kalau saya ngomong classifier berarti kalian harus paham bahwa itu adalah metode yang kita gunakan atau sistem yang kita kembangkan untuk melakukan klasifikasi pada case tertentu. Namanya classifier. Ya. Jadi klasifikasi itu ininya, topiknya. Macamnya ada dua, biner dan multi-class. Kemudian classifier adalah metode yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Oke, sekarang kita mulai dari apa yang dimaksud dengan klasifikasi biner. Ya, klasifikasi biner adalah pemetaan instan data ke dalam label kelas. Nah ini ada proses pemetaan di sana. Pemetaan itu berarti nanti ada proses ini ada classifier, makanya disebut sebagai C itu adalah klasifikasi, dan yang jelas yang kemarin saya bilang pokok itu ya, C kayak gini, itu artinya classifier. Itu memetakan data kita masukkan X menjadi kelas. C-nya itu kelas. C kecil itu adalah classifier. Jadi classifier fungsi C itu memetakan suatu variabel menjadi kelas. Nah, kelas itu adalah himpunan label yang mungkin label, ingat ya, label. Ya, karena ini adalah biner, maka labelnya hanya ada dua. Namanya biner itu cuma dua, 01, ya tidak, A, B, ya, atau B, C, dan sebagainya. Lulus, tidak lulus, laki, perempuan, pria, wanita, dan sebagainya. Itu biner semua ya. Jadi kelasnya itu biner untuk klasifikasi biner, ya. Tetapi kalau untuk classifier yang multi kelas seperti saya jelaskan di simulasi ini, maka C-nya itu tidak cuma dua, ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Makanya C-nya adalah C1 dengan menggunakan himpunan label yang memungkinkan. Jadi contohnya ya, untuk klasifikasi kelulusan itu ada 3, ya. Tulis dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan kumlot. 4 ada 4. Yaitu tanpa predikat, memuaskan, sangat memuaskan, dan kumlot. Ya, berarti C-nya ini ada 4. Maka dia adalah sebagai multi class. Tapi kalau misalkan jenis kelamin, cuma ada 2, laki perempuan, maka dia binary class. Kelasnya cuma ada 2. Ini C-nya ada 2.
Ya gitu ya. Jadi ini rumus yang bersifat umum ya. Ya tergantung nanti apakah kita pakai multi kelas atau pakai binary class. Kalau multi kelas C-nya kelasnya lebih dari 2. Seperti yang tadi, memuaskan, sangat memuaskan dan kumlot dan tidak ada apa predikat. Tanpa predikat, memuaskan, sangat memuaskan dan kumlot. Ada 4. Jenis kelamin 2. Laki-laki dan wanita itu berarti binary class. C-nya ada 2. C1-nya itu adalah pria, C2-nya adalah wanita. Ya, atau klasifikasi kelulusan. Cuma ada 2, lulus dan tidak lulus. Lulus atau DU itu juga kelas. Ya, binary class. Ya. Oke, kira-kira seperti itu mengenai classifier. Ya, mudah banget. Ya, given that we have a data instance, kita punya data dan data akan digunakan, classifier itu akan memaparkan distance data tadi ke dalam label. Apapun yang kita masukkan X-nya ini, dia akan mencoba untuk memetakan itu menjadi kelas. Apapun yang kita masukkan. Ya, tapi tergantung kan variable dependent kita apa, variable independent kita apa. Yang penting dengan data yang kita berikan di sini, dia akan memetakan menjadi sebuah kelas. Kelasnya jadi mau binary class atau multi class. Ya. Baik, contoh untuk klasifikasi. Seperti ini. Kita lihat, classifier ini adalah pembeda spesies bunga iris. Ya, nama classifiernya adalah pembeda spesies bunga iris. Ya, itu nama classifiernya. Ya. Tugasnya, fungsinya adalah melakukan klasifikasi spesies bunga iris. Ya. Nah, kelasnya bunga iris itu ada 3, yaitu jenis iris setosa, virginica, dan versicolor. Ya, instannya data yang kita gunakan itu ada 4, yaitu panjang lebar kelopak bunga, panjang dan lebar mahkota bunga. Jadi cungkupnya itu loh. Ini bunganya, ya. Ada bunganya. Mahkota bunga itu yang bawah ya. Ya, kalau kelopak bunga, salah, mahkota bunga ini yang atas. Kelopak bunga itu yang bawah. Ya, jadi kalau saya gambarkan ini. Nah, ini ya. Ini kelopak bunga itu yang bawah. Yang ini. Mahkota bunga itu yang atas. Yang warna ungu itu, warna ungu itu mahkota bunga. Kalau yang bawahnya ini itu kelopak bunga. Kelopak bunga itu kalau bunganya belum cungkup ya, model bulat gitu. Nanti kalau bunganya udah merekah dia buka, makanya namanya kelopak bunga. Ya. Nah itu data yang kita miliki itu adalah ukuran dari panjang dan lebar kelopak bunga. Yang ini. Jadi kalau panjangnya sekian, lebarnya sekian, kelopak bunganya sekian, panjangnya, mahkota bunganya sekian, lebarnya sekian, maka kategori sebagai iris setosa, iris virginica, iris color. Nah, jadi C-nya tadi adalah 3 multi class, karena ini ada iris setosa, virginica, color. Kemudian X-nya itu adalah yang ini. Ini feature-nya. Feature itu adalah variabel yang kita pakai instannya. Data yang kita gunakan untuk menentukan sebuah bunga itu masuk kategori sebagai iris, setosa, virginica, dan versicolor. Nah, data yang kita gunakan tipenya apa? Tipenya panjang lebar kelopak bunga, panjang dan lebar mahkota bunga. Ya. Oke, contoh yang kedua. Ini adalah bentuk classifier yang binary class, binary. Ya. Classifiernya apa ini fungsinya? Untuk persetujuan kasih kredit. Berarti classifier itu akan menentukan sebuah kredit itu disetujui atau ditolak. Ini. Jadi kelasnya cuma ada 2. Outputnya itu diterima atau ditolak. Ya. Sedangkan feature yang kita gunakan, variabel yang kita gunakan untuk menentukan kredit itu diterima atau ditolak, itu adalah ini feature-nya. Besar yang diadukan nilai agunan secara kreditor penghasilan bulanan kreditor. Misalkan kredit yang diajukan, misalkan saya mau mengajukan kredit ke bank itu 1 miliar. Nilai agunan kita, rumah yang kita jadikan sebagai agunan, itu harganya cuma 500 juta, ya gak bakal diterima kreditnya. Mau besar pinjamannya itu masih lebih besar daripada agunan yang diajukan. Tapi kalau kita balik,
ya, agunannya tuh 2 miliar, kita pinjamin 100 juta, oke, pasti diterima. Ya, nah itu dari feature yang ada di Dana saat fitur ini, ya, itu dibantu menentukan sebuah kredit itu diterima atau tidak. Ini karena kelasnya cuma 2 sudah binary class, ya, ini adalah fiturnya, ini adalah classifiernya yang memberikan penentuan klasifikasi seseorang itu mendapatkan diterima kreditnya atau ditolak. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga, yaitu juga kalau di kelas ini ada 2, positif dan negatif. Berarti ini adalah binary class. Ya, feature-nya berdasarkan apa ini? Berdasarkan kata-kata yang ada dalam filter tadi atau X sekarang ya. Di X tadi atau di detail itu ya, itu kalimatnya apa aja, kata-katanya apa aja. Kalau kata-katanya sudah gini, maka dia masuk kategori sentimen yang positif. Kalau katanya gini, maka dia masuk kategori sebagai sentimen yang negatif. Nah itu jadi inputnya adalah kalimat sembarang. Ya, saya tidak suka dengan ITS karena ITS itu susah masuknya. Nah itu. Nah, ada contoh-contoh kata-kata itu, maka dia classifier akan menentukan ini adalah kategori tweet yang negatif. Nah, itu. Atau saya bikin baru kalimat tweet sendiri, tweet yang baru. Misalkan, ITS itu bagus ya, gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap, dan sebagainya. Nah, dari kata-kata yang saya masukkan di Twitter tadi, maka di analisa akan menghasilkan output yang labelnya adalah positif. Nah, itu seperti ini. Ya, ini kira-kira contoh-contoh kita melakukan klasifikasi. Ya, bedanya dengan forecast adalah seperti yang kita bahas kemarin di awal. Ya, kalau forecast, ya ini mapping juga, tapi kalau diklasifikasi itu adalah kelas di sini, ya. Labelnya sudah pasti, di mana label yang mungkin. Labelnya itu bisa angka, bisa objek, ya, atau predikat sembarang, bisa. Contoh misalkan, kelasnya itu adalah laki-laki perempuan atau lulus tidak lulus, ya. Bisa juga kelasnya itu A B C, bisa juga kelas itu 1 2 3 4. Yang penting hanya ada 4 label yang mungkin untuk output. Nah itu adalah klasifikasi, classifier. Tapi kalau forecast atau regresi, outputnya itu tidak mungkin dibatasi. Makanya kita akan bisa forecast atau regresi itu pasti bilang real. Ya, outputnya 7,2, 1,4 ya, 11,2, 1,99 dan itu continue ya, bukan binit dan bukan diskrit, bukan label. Kalau label udah pasti kan A, B, C, 1, 2, 3. Maka apapun yang kita inputkan, outputnya mesti A, B, C, atau 1, 2, atau 3. Ya, tapi kalau regresi, nggak bisa kita pasti sih. Bisa, angkanya tak terbatas, karena dia bilangan real. Ya. Oke, itu kira-kira. Ya, fungsi klasifikasi tadi. Ini contoh-contoh yang ada. Nah, sekarang contohnya bagaimana cara kita menentukan suatu feature itu, ya, suatu tugas klasifikasi untuk menentukan satu email yang masuk ke kita itu masuk ke sebagai spam atau bukan. Ya, contoh kayak gini. Nah, ini feature dari klasifikasi ini jika fitur dianggap sebagai spam atau ya spam bila muncul kata lotre sama Viagra. Ya, jadi kalau di dalam email itu ada kata lotre dan Viagra, maka langsung definisikan dia ada spam, masukkan dalam folder spam. Ya, kalau nggak ada kata lotre dan Viagra, maka bukan kategori sebagai spam. Ya, jadi masuk ke dalam inbox. Ya, nah contohnya di sini, ini contohnya aja. Ada email yang diklasifikasi seperti ini. Ya, jadi ada kata lotre dan ada kata nggak ada kata lotre dan ada kata lotre. Kemudian nggak ada kata Viagra dan ada kata Viagra. Ya, kalau yang ini ada kata, kita lihat ini ada, ini sebenarnya ada dua dimensi ya, ada 4 kuadran.
Yang ini 00, ini 01, ini 11, ini 10. Ya. Definisi Viagra itu pasti spam. Makanya di sini kalau kita pakai Viagra itu spamnya nilainya ada 20, ada 20 email yang dianggap sebagai spam karena ada kalimat Viagra di sana. Ya. Juga ini ada 10 yang kategorinya ada lotre dianggap sebagai spam, dan ada 20 yang nggak ada Viagra dan nggak ada lotrenya, yang sebagai spam ada 20, dan ini bukan Viagra, bukan spam ada 40. Nah ini nanti kan dibuat decision tree yang ini, dibuat decision tree-nya. Nah sekarang kita punya classifier ini yang ke sebelah kanan dengan menggunakan decision tree. Jadi pertama kita cek adalah apakah kalimat itu ada Viagranya, email yang kita masuk yang kita terima ada Viagranya. Kalau ada Viagra maka dipastikan dia adalah spam. Ini ada decision, keputusan. Ini adalah conditional, ya, leave-nya atau ada root-nya, root atau branch. Ya, informasinya apa? Kalau nilainya sekian dia kiri, kalau nilainya sekian dia kanan. Ini namanya decision kalau kotak. Kalau kita bisa yang kotak itu adalah decision, keputusan. Sehingga kalau saya punya suatu email, kita cek dulu apakah dia Viagra. Kalau iya, maka langsung tulis sebagai spam. Kalau nggak ada, kita lihat lagi apakah di sana ada lotre, ada kata lotre atau enggak. Kalau nggak ada lotre, maka bukan spam. Ini spamnya 20, bukannya 40, yang bukan spamnya jauh lebih banyak. Sedangkan kalau dia menggunakan kata lotre, maka spamnya ada 10 nilainya, dan tidak spamnya itu ada 5. Nah, kira-kira sebetulnya ini contoh bagaimana kita membangun decision tree. Ya, nanti kalau kita punya ada waktu, saya akan jelaskan bagaimana membangun decision gene index. Ya, ini kalau kita lihat, ini variabelnya ada lotre dan Viagra. Kenapa kalau dimunculkan Viagranya lebih dulu? Apakah ada kalimat Viagra? Kalau ada, maka dia spam. Kalau nggak ada, kita cek berikutnya. Kok nggak dibalik aja? Pertama yang di atas di rootnya adalah apakah ada kata lotre? Nah, itu yang harus kita hitung. Ya, harus kita hitung menentukan mana yang menjadi root. Apakah Viagra atau lotre? Ya. Atau misalkan satu lagi, judi misalkan. Ya, ada kalimat judi itu sebagai penentu sebuah email itu masuk di spam atau tidak. Yang kita lakukan ya itu nanti menentukan rute yang mana. Apakah Viagra, apakah lotre, ataukah judi. Kan ada 3 variabel, ada 3 feature yang terlibat di sana. Mana yang paling atas sebagai rootnya? Apakah Viagra? Seperti ini. Kemudian kalau lotre yang di atas, lotre, ini Viagra, kemudian judinya sebelah sini. Dan seterusnya. Nah itu bisa kita gunakan namanya Gini index. Sebelah saya sambil ngecek. Nah, oke, baik. Itu kira-kira sekarang. Nah, jenisnya ada yang tadi ada 2, yaitu multi class dan binary class. Ya, dikatakan sebagai binary class bila ada 2 kelas di sana. Ya, kalau enggak masuk ini ya masuk ini. Kalau hanya 2 kelas, nah tidak masuk yang satu, artinya akan masuk kelas. Contohnya positif dan negatif. Ya, nah, positif negatifnya juga tergantung cara kita melihatnya, yang mana yang positif dan mana yang negatif. Contoh misalkan nih, klasifikasi positif untuk kredit artinya diterima. Saya juga kredit positif diterima. Ya, kalau negatif berarti dia tolak. Kebalikan kalau penyakit positif itu justru yang menderita. Ya, misalkan di sini pendeteksi kanker, dapat pasien menderita kanker, maka dia positif. Ya, sedangkan kalau negatif malah dia tidak kena kanker, malah lebih bagus. Ya, gitu kan ya. Itu tergantung definisi kita menentukan positif negatif itu yang mana. Ya. Jadi itu adalah untuk yang binary atau 2 kelas. Nah, kalau multi kelas,
ya terdapat lebih dari 2. Misalkan tadi saya katakan ada Aedes setosa, ada Aedes vaginitica, dan ada Aedes versicolor. Ya, seperti itu. Itu untuk yang klasifikasi macamnya. Ya, nggak ada batasannya. Multi kelas itu apakah cuma 3 atau 4 atau 5? Nggak masalah. Nggak ada batasan. Mau 30 ya boleh. Mau 70 kelasnya ya boleh. Ya, atau misalkan huruf A, B, C, D sampai 26, ya silakan, nggak ada batasan. Yang penting batasnya ada lebih dari 2, itu sebagai multi kelas. Ya, sedangkan kalau cuma 2, itu adalah binary class. Ya, oke, sudah. Nah, untuk menentukan pengukuran performa dari suatu klasifikasi, ya, kita nyebutkan dengan menggunakan contingency table, tabel kontingensi atau kontingenter, atau kita juga mengenal namanya conversion metric. Orang data mining yang biasa main data mining itu selalu menggunakan istilah conversion metric untuk klasifikasi. Ya, tapi kalau kita ngomong contingency table, ya boleh-boleh aja. Ya, tapi nggak lazim. Lazimnya mesti menggunakan conversion metric. Ya, nah tabelnya bentuknya seperti ini. Ini seperti ini. Nanti akan saya berikan contoh. Ya, ini adalah actual data yang kita miliki. Ini adalah hasil dari classifier. Ya, ini ada data aktual, ini ada data classifier. Ya, yang masuk kategori sebagai yang kuning ini itu yang benar. Aktualnya positif, diprediksi sebagai positif. Aktualnya positif, diklasifikasikan sebagai positif. Kita menggunakan terminologi prediksi, karena klasifikasi itu juga prediksi. Cuman prediksi yang kelas. Nah, itu bedanya. Ya, oke. Yang kuning itu adalah kondisi di mana aktualnya positif diprediksi sebagai positif. Yang ini juga benar, aktualnya negatif diprediksi sebagai negatif. Makanya dikatakan sebagai true positif dan true negatif. Benar-benar true. True itu artinya benar. Tapi benar yang kelas positif. Ini true benar yang kelas negatif. Ya. Nah, yang abu-abu itu yang salah. Sakjane aktualnya dia itu negatif, tetapi diprediksi sebagai positif. Maka dikatakan dia salah. Salahnya apa? Salah pada positifnya. Ini kan diprediksi positif, harusnya dia salah. Jadi positifnya itu salah. Atau kali ini negatifnya yang salah. Ya, negatifnya yang salah. Kenapa? Sakjane aktualnya dia positif, tapi diprediksi sebagai negatif. Maka false negatif. Negatifnya yang salah. Ini terminologinya sudah kayak marginal, itu penjumlahan. Jadi yang ada di sini nanti ini ditambah dengan ini ya, ditambah dengan ini. Di sini nanti letakkan, kemudian di sini ditambah karena ini ada di sini. Kemudian mau juga itu, ini tambah ini ada di sini, ini tambah ini ada di bawah ini. Totalnya sama. Oke. Nah, ini tadi sudah katakan sebagai aktual prediksi. Ya, ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Ya, kita contohnya di sini. Oke, kita lihat contoh misalnya. Misal kita memiliki 100 buah data email, beserta labelnya. Kita sudah punya data, sudah 100 email, ada labelnya. Jadi nomor 1 emailnya itu spam, nomor 2 bukan, nomor 3 spam, nomor 4 tidak, dan sebagainya. Ya, kita ingin mengukur performa dari klasifikasi itu menggunakan tersebut. Oke ya, dari 50 email yang harusnya spam, ya, ada 50 email yang harusnya spam, klasifikasi tersebut memprediksi 30 diantaranya sebagai spam. Ya, jadi spam diprediksi sebagai spam itu 30 email dan 20 sisanya sebagai bukan spam. Jadi 50 email yang harusnya spam itu diprediksi 30 email itu adalah spam, sedangkan 20 adalah not spam atau bukan spam. Makanya sih kita lihat sakjane dia itu positif, ya, diprediksi sebagai positif spam. Makanya saya masukkan 30 di sini. Sedangkan yang salah adalah 20 di sini. Dia harusnya positif spam, tapi diprediksi sebagai bukan spam. Berarti ada kesalahan di sini. Ya,
aktualnya adalah 50, diprediksi dengan benar sebanyak 30, diprediksi salah sebanyak 20. Oke. Nah, kemudian yang kedua, nah ini adalah kebalikannya. Email yang bukan spam berarti negatif. Glassdoor itu memprediksi 10 di antara adalah spam, dan 40-nya adalah bukan spam. 50 bukan spam, diprediksi 40 yang bukan spam, berarti yang benar kan 40. Ini gasnya adalah negatif, berarti aktual negatifnya di sini diprediksi sebagai negatif 40, maka saya tuliskan 40 di sini ya. Sedangkan sisanya adalah 10, sebetulnya dia itu bukan spam tapi diprediksi sebagai spam ya. Sebetulnya dia itu bukan spam atau negatif tapi diprediksi sebagai spam di sini 10 jumlahnya. Nah dari situ ya, ini harus sebagai tabel convention matrix. Nah jumlahnya harus sesuai, ini tambahkan ini hasil 50 sesuai dengan jumlah spamnya SLA, kemudian ini tambah ini 50 juga sesuai dengan jumlah yang bukan spam, sesuai dengan informasi yang ada di sini dan informasi yang ada di sini ya. Oke, kalau sudah ya, kita juga akan menghitung ke bawah. Ini jumlah yang diprediksi positif. 30 tambah 10, 40, 20 tambah 40 sama dengan 60. Sehingga totalnya 40 tambah 60 dan ini 50 sama dengan 100. Ya. Oke, ini adalah conversion matrix. Ya. Nah, kalau udah dapat angka-angka seperti itu, terus ini bagus nggak sih? Nah, kita baru menghitung performanya. Ada 3 performa untuk binary. Yang pertama adalah akurasi, yang kedua sensitivity, yang ketiga adalah specificity. Ya, jadi kalau kelas kita adalah binary, maka kalian gunakan 2 performa ini. 3, akurasi udah pasti, ditambah minor yang majornya itu kalau untuk performa adalah akurasi. Sedangkan minor performanya itu ada 2 kalau untuk binary, yaitu sensitivity dan specificity. Ya, nah hitungnya bagaimana? Rumusnya kita bisa lihat di sini. Untuk akurasi rumusnya adalah true positif dan true negatif dibagi dengan total data kita. True positif dan true negatif dibagi dengan total data kita. Kalau sensitivity itu jumlah klasifikasi yang positif benar dibagi dengan jumlah data yang berlaku positif. Sedangkan specificity adalah jumlah klasifikasi negatif yang benar dibagi dengan jumlah data variabel negatif. Kita pakai ini, true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. True positif tambah true positif plus false positif. Itu kalau kita pakai sensitivity dan specificity. Nah sekarang kita lihat contohnya di sini. Ya, kita lihat rumusnya. Untuk nilai akurasinya adalah, yang penting kita sudah paham klasifikasi ini, performanya adalah seperti ini, tabel conversion matrixnya adalah ini. Kemudian dari situ nanti kita akan menghitung akurasi. Akurasi itu adalah total yang benar dibagi dengan jumlah data. Yang benar kan yang kuning-kuning ini. Yang benar yang kuning-kuning ini. Yaitu true positif ini, sebelah sini ya, ini true positif, dan ini adalah true negatif. True positifnya 30, true negatifnya 40. 30 tambah 40, 70, dibagi dengan jumlah data, 100. Maka klasifikasi ini atau classifier ini punya performa akurasi 70%. Karena dia memprediksi 30 benar dan 40 benar. Yang ini diprediksi positif benar, ini prediksi negatif benar, ada 70 data dari total 100. Sedangkan sisanya 30 itu diprediksi salah. Yang ini harusnya dia negatif, diprediksi positif. Kalau yang ini harusnya dia positif, diprediksi negatif. Sehingga hasilnya adalah 70 benar semua. Kemudian yang kedua, yaitu sensitivity dan sensitivity. Sensitivity adalah nih, jumlah klasifikasi positif benar. Klasifikasi positif benar. Ini klasifikasi
Ini positif, benar. 30 dibagi dengan jumlah data positif. Ini dari kita, levelnya positif. Ini dari kita levelnya negatif. Berarti ini yang benar, ya, dibagi dengan jumlah yang positif. 30 dibagi dengan 50. Itu 60%. Atau 0,6 kalikan 100% maka 60%. Ya. Sedangkan untuk specificity adalah jumlah kalkulasi bernilai benar. Itu ini. Ya. Dibagi dengan jumlah data benar negatif. Yang ini, sambil ini. Atau dibagi dengan 50 ini. Ya. Berarti 40 dibagi dengan 50. 80%. 40 per 50 kalikan 100%. 0,8 kalikan 10%, kalikan 100% hasilnya 80%. Ya. Jadi kalau sensitivity itu positifnya. Yang benar positif dibagi dengan data yang positif. Yang ini. Kemudian kalau sensitivity itu yang positif yang salah. Ya, yang ini. True negatif. Negatif yang benar. Ya. Dibagi dengan jumlah data yang negatif. Seperti ini. Ini hasil 80%. Nah, kalau kita lihat dari sini nih lumayan. Ya, lumayan karena apa namanya? Nilai akurasinya itu 70% dan nilai sensitivity itu relatif lebih bagus ya. 60-90%. Yang penting lebih dari 50% itu udah oke. Ya. Tapi mestinya semakin besar data yang kita miliki, ya, maksudnya akurasi makin gede makin bagus. Begitu juga untuk sensitivity dan sensitivity, makin gede angkanya juga makin bagus. Harusnya bisa 100%, harusnya. Ini 1%, ini juga 1%, tapi belum tentu bisa. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan visualisasi? Jadi kalau gini kita pakai angka. Kita pakai angka ya nih. 70%, nggak usah pakai gambar dia tahu. Oh, 70% berarti kalau misalkan saya punya 100 data, 70% benar. Dan 30% salah. Dan 30 data salah. Ya, kalau kita punya hasil 100% berarti semua data diklasifikasikan dengan ini. Oke, sebentar, saya ngecas dulu, baterai saya habis. Oke, ini dengan ya, jadi menggunakan apa namanya, menggunakan akurasi, ya, kemudian bahasa dan sensitivity. Ya, tapi bagaimana gambar? Maka kita bisa buka namanya coverage plot dan erosi kurva erosi. Ya, yang paling banyak kita gunakan itu kurva erosi. Ya, jarang dibandingkan dengan coverage plot. Ya, walaupun sebenarnya sama saja. Ya, tapi orang lebih suka dengan menggunakan erosi. Ya. Oke, baik, kita lihat yang pertama adalah kita perlu mendapatkan data mengenai TP true positif dan false positif dari gambar tadi. Ya, kemudian satu kita gambarkan TP true positif dan false positif ke dalam gambar kuadran, ya, dengan X-nya itu adalah false positif dan Y-nya adalah true positif. Jadi seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan coverage plot dan ROC. Ya, ini mirip sebetulnya. Semakin ke arah sana, ya, maka dia makin bagus. Performa terbaik itu pada sudut kiri atas di sini. Ini paling bagus. Ya. Jadi tidak di sini dan sebagainya. Apa yang paling jelek adalah sini, paling jelek ini. Yang paling bagus itu ada di pojok kiri atas di sini. Ya. Dan ini contoh kita menggunakan 3 classifier. 3 classifier ternyata nilainya adalah ini. Classifier pertama ada di sini, classifier kedua skornya ada di sini, classifier ketiga skornya di sini. Ini nilai dari positif, true positif dan false
negatif, nilainya berapa? Boleh pakai persentase, berarti ini 0, yang ini 100, ini 0, ini 100. Bisa pakai angka, bisa pakai persentase. Ya. Nah, ternyata misalnya kita dapatkan untuk sebagian pertama, true positif dan false positifnya itu ada di sini. Kemudian C2 ada di sini dan C3 ada di sini. Nah, dari dua ini, mana yang mendekati sini? Mendekati positif, true positif yang ada di sini, 0 sini. Sudut kiri atas. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang ini, C1 di sini, C2 di sini, C3 di sini, maka yang paling jauh dari kiri atas ini adalah C2, maka C2 itu yang paling jelek di antara ketiga classifier itu. Jadi C2 ini di sini yang paling jelek karena paling jauh dengan titik positifnya. C2 itu dan C3 itu sama karena kita lihat jaraknya ini ke sini dan ini ke sini juga sama. Ya, kira-kira sama antara C2 dan C2. Tetapi ya nanti tinggal kita lihat pada TP-nya. Nilai TP-nya apa nih? C1 dan C3 nilai TP-nya ya ini lebih bagus kan ini. Maka ini lebih bagus dan tadi yang saya katakan C1 dan C3 itu lebih bagus karena mendekati yang ada di C1 lebih dominan ya, mendominasi karena dia memiliki nilai T yang paling tinggi yang mendekati yang ada di sana. Ya, gitu kira-kira. Nah sekarang kalau kita menggunakan C1 dan C3, kalau kita ini sama ini gimana caranya? Ini kan sama, kalau kita lihat jarak ke sini dan jarak ke sini itu sama. Nah, kalau dari itu maka kita harus lihat fokus kita ada di mana nih? Apakah di false positif ataukah di true positif? Ya, kalau kita lebih mengutamakan true positif, maka C3 lebih bagus karena dia posisi lebih ke atas sana. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Gambar ini menunjukkan bagaimana klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 ketiga itu dibandingkan performanya, apakah mana yang bagus mana tidak dengan menggunakan apa namanya gambar diagram yang seperti ini. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah visualisasi dengan menggunakan kurva ROC, Residual Operating Characteristic. Sama prinsipnya, dia akan ini ya, yang mendekati titik sebelah kiri itu yang paling bagus. Nah ini dengan data yang kita miliki, kita plot, ini tinggal gunakan software aja, kalian nggak usah mudah-mudah satu-satu gini kelamaan, hitungnya juga lama. Masukkan data classifier kita, ya kemudian satu dia akan membuat grafiknya sendiri. Semakin classifier itu makin mendekati titik yang dari sini, tadi makin bagus dibandingkan kalau yang dulu, apalagi ya melengkungnya ini gini, udah pasti classifier itu jadi banget melengkung, udah melengkung, ya dia mendekati titik yang ada di sebelah kanan, ya. True positif, negatif, true negatif. Ya, kalau ini true positif, ya makin mendekati ke arah sana, makin bagus ini. Nah, itu cara kita melihat performa dengan menggunakan ROC. Ya, kalau kita lihat gambarnya juga sama, ini positif dan ini positif, false positif, ini true positif, sama-sama nilainya seperti itu. Ya, ini positif, ini negatif. Cuman ya kalau ini lebih ke titik-titik, kalau yang ini dia sudah membentuk grafik. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian nanti di dalam paper atau apa ketemu tabel ROC atau kurva ROC, ya itu berarti menunjukkan performa dari classifier. Ya. Baik, sekarang saya lanjutkan yang berikutnya adalah klasifikasi untuk yang multi kelas. Ya, ini tadi kalau multi kelas ya sama, prinsipnya rumusnya sama, tetapi kelasnya itu nilainya lebih dari 2. Jadi ada kelasnya ada 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, ada 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Ya. Tadi saya contohkan adalah iris versicolor, iris apa tadi ada 3 bunga, bukan bunga iris yang klasifikasinya ada 3. Itu multi class.
ya. Nah, yang ada di sana adalah ya pembeda antara classifier ini dan classifier multi-class adalah performanya. Nanti pembentukannya bagaimana nih? Bentuknya bagaimana? Nanti sebagai one against one, one against many. Nanti saya tunjukkan maksudnya. Ya, yang pertama dulu adalah akurasi multi-class evaluasinya. Kita menggunakan metrik yang seperti ini. Ya, karena kelasnya ada banyak, maka saya nulisnya ya ada sebanyak kelasnya. Kita punya kelas ada A, B, C, D. Misalkan kalau ke apa predikat kelulusan mahasiswa, ya ini nanti adalah tidak ada predikat pemuasan, sangat pemuasan dan kumlot. Ya, status mahasiswa adalah di sini misalkan aktif, ini cuti, ini lulus, ini dulu, misalkan ada 4. Contohnya aja. Nah, maka di sini tabelnya sekarang digede lagi lebih banyak, ya, dengan jumlah kolom baris lebih banyak sesuai dengan jumlah kelas yang kita miliki. Kalau kelasnya ada 4, ini pasti ada 4. Kalau kelasnya ada 10, maka ini ada aktual C-nya, aktual kelasnya adalah A, B, C, D, E, F sampai 10. Begitu. Begitu juga hasil klasifiernya juga ada sebanyak kelasnya. Kalau ini ada 4, ini juga akan pasti ada 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau di binary class itu datanya kan cuma 2 biner. Kalau enggak true, ya false. Kalau true, ya positif. Diprediksi positif, maka masuk ke sini. Kalau positif diprediksi negatif, masuk ke sini. Gitu aja. Tapi kalau kelas, karena kelasnya ada banyak, multi kelas ada banyak, maka berlaku juga seperti itu. Kalau ini berarti aktualnya A diprediksi sebagai A, true A. Kalau yang ini, aktualnya A diprediksi sebagai B. Kita simbolkan dengan statistik adalah jika B, jika A diketahui, C sama dengan A. Kayak gitu. Nah yang ini, kelas A ternyata diprediksi sebagai C. Ini kelas A diprediksi sebagai D. Kemudian yang ini, kelas B diprediksi sebagai A. Ingat, karena kita punya 4 kelas dan 4 kelas, 4 kelas kita punya 4. Yang ini, aktualnya adalah B diprediksi sebagai B. Yang ini aktualnya C diprediksi sebagai C. Ini aktual D diprediksi sebagai D. Yang ini tadi ikut, ya. Sebetulnya datanya itu B, tapi diprediksi sebagai A. Sebetulnya datanya itu di sini adalah C, tapi diprediksi sebagai D. Ya. Sebetulnya ini adalah datanya adalah D, tapi diprediksi sebagai C. Itu. Nah, makanya bentuknya menjadi lebih panjang, lebih gede seperti ini. Ya. Nah, yang ini ada total A, kemudian total B, total C, dan total D. Aktual. Kalau yang ini total prediksi. Ya. Yang benar dan yang salah digabung, ya, total prediksi. Ini total prediksi B, total prediksi C, dan total prediksi D. Itu. Nah, prinsip performa tadi sama. Di binary kita punya kelas, binary class, ya. Kita punya akurasi. Di sini pun juga kita punya akurasi. Sama, ya. Cuman kalau di binary klasifikasi, kita ngitungnya hanya true saja. Ini dan ini. Yang kita hitung adalah ini. Nah, tapi kalau kita pakai multi class, performnya, ya, itu kita dapatkan dari kuantitinya ada banyak yang benar. A diberi sisi A, B diberi sebagai B, C diberi sebagai C, D diberi sebagai D. Berarti benarnya ada 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan jumlah total data kita. Ini. True A, true B, true C, D dibagi jumlah total data kita. Nah, contoh di sini, total data kita adalah, ini contoh, ini kebetulan data kita memiliki ada 3 kelas, yaitu A, B, C, diberi sebagai A, diberi sebagai B, diberi sebagai C. Yang ini. Ya. Nanti kalau ini rumusnya kan ini rumusnya sekarang saya berikan contoh yang ada di sini. Jadi data aktualnya itu ada A, tapi kita prediksi A-nya dengan benar ada 15.
yang diberi sebagai B 2 diberi sebagai C 3 dan seterusnya. Sehingga dari situ nanti saya akan menghitung tingkat kebenarannya bagaimana. Yang true. Ini ditambah ini ditambah ini. Ya. Jumlah klasik benar 15 tambah 15, 15 tambah 45. 15 tambah 15, 30 tambah 45. 30 tambah dengan 45, 75 dibagi total data kita 100. 0,75 atau 75%. Jadi akurasi klasifikasi kita itu 75%. Ya. Nah, apakah itu benar? Belum tentu. Ya kan hanya lihat akurasinya toh, tapi kita punya tabel lagi. Tabel yang pertama kalau di classifier, yang binary classifier itu pakai apa? Pakai ini. Ya, akurasi, sensitivity dan specificity. Tapi kalau kita menggunakan multi class, ya, performanya itu yang pertama memang tetap masih akurasi. Masih akurasi. Ya, kemudian setelah itu baru kita punya yang kedua, yaitu presisi dan recall. Jadi harus melihat presisi dan recall-nya. Recall itu apa? Recall itu adalah banyaknya instan dari data yang dapat diprediksikan secara benar. Jadi berapa banyak data yang diprediksikan dengan benar. Kalau yang precision, mengukur ketepatan prediksi klasifikasi pada kelas tertentu. Jadi dia melihatnya per kelas. Untuk precision dan recall itu enggaknya per kelas. Tapi kalau akurasi jadi satu. Kalau ini menghitungnya per kelas. Ya. Nah, kita lihat bagaimana proses perhitungannya. Yang ini. Jadi misalkan ini tabelnya adalah seperti ini. Ini seperti tadi persis kita punya 3 kelas. Kita punya 4 kelas ABCD dan prediksi ABCD. Ini adalah true A, ini true B, true C, dan sebagainya. Ya. Akurasi udah pasti. Akurasi itu adalah yang benar-benar aja. True A, true B, true C, true D, di total dibagi dengan jumlah data kita. Itu adalah akurasi. Tapi bagaimana kalau precision? Karena kelasnya itu ada 4, maka precisionnya juga ada 4. Yaitu precision A, precision B, precision C, precision D. Tapi kadang orang digabung di rata-rata. Jadi dia ngitung precision A-nya dulu, precision B-nya, precision C-nya, precision D-nya, baru di rata-rata. Juga kalau untuk ngitung recall, ya, itu kita ngitungnya juga per kelas yang salah. Ya, hitung true dan actual yang salah di sini. Untuk semuanya, jadi nanti ada recall A, recall B, recall C, dan recall D. Nah, hitungnya gimana nih? Coba kita lihat. Precision A. Precision A itu yang ini, ya, adalah true A ini dibagi dengan total prediksi C sama dengan A. Dibagi dengan total prediksi C sama dengan A. Dibagi dengan ini. Jadi ini dibagi dengan ini. Ya, makanya kalian perhatikan gambarnya. Dan ini kuning dibagi dengan warna pink. Apa ya? Kayak gitulah. Ya, ini. Nah, kalau gitu, kalau misalkan B bagaimana? Ya, precision B. Precision B itu berarti yang true B dibagi yang diisi seperti B. Nah, nanti ini precision B ya. Ditambah ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini. Ya, itu precision. Kalau precision yang benar, true, dibagi dengan jumlah yang ke bawah. Jadi yang ini, true-nya di sini, ya. Ini dibagi dengan ini, tambah ini, dan tambah ini. Jadi true-nya dibagi dengan sisa dari kolom. Ya. Begitu yang precision D di sini, berarti yang benar true D dibagi dengan datanya dari sini. Itu precision. Kalau recall ke kanan, kalau recall itu true A, ini dibagi dengan actual C sama dengan A. Ini loh, actual C sama dengan A. Begini. Berarti ini dibagi dengan yang dari sini. Itu recall B gimana? Recall B berarti yang true B dibagi dengan total yang di sebelah kanan. Actual B. Kalau recall C, berarti true C
dibagi dengan yang ada di sebelah kanan. Nih. Terus kemudian kalau recall D, ya, maka ini dibagi dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi sekarang kita punya banyak performa. Kalau binary kan cuma 2 kelas, berarti performanya ada 3, yaitu akurasi, spesifisiti, dan sensitivity dan spesifisiti. Sementara kalau kita punya multi kelas, ya maka performanya tergantung dari banyak kelas. Ya, kalau kelasnya itu ada 5 misalkan, maka kita bikin tabel 5, ini A, B, C, D, E. Kemudian juga itu A, B, C, D, E. 5 kali 5 kolom, 5 kali 5 sel. Ada 25 sel yang kita harus proses. Nah, kalau 5 variabel berarti nanti perhitungan kita adalah akurasi ditambah dengan 5 recall dan 5 precision. Jadi minimal kita punya performa ada 11. Ya. Nah, contohnya adalah kayak gini. Ini kita punya 3 kelas semuanya. Kita punya 3 kelas, yaitu A, B, C. Aktualnya ada 20 untuk A, aktual B-nya adalah 30, aktual C-nya adalah 50. Ya. Nah, dari 20 yang A ini, yang A ini, diprediksi benar itu 15. 15 itu A, diprediksi benar A. Tapi kadang A itu diprediksi sebagai B, ada 2. Dan A diprediksi sebagai C, ada 3. Itu juga untuk B diprediksi B itu ada 15. B diprediksi A itu ada 7, B diprediksi C ada 8, dan seterusnya. Nah, sekarang akurasinya bagaimana nih? Akurasinya tinggal kita hitung. Ya, yang pertama adalah conversion method ini, ya, dipakai sebagai acuan menghitung akurasi dan presisi recall. Akurasinya tinggal yang kuning-kuning jumlah 15 ditambah 15, 30 tambah 45, 75. 75 itu dibagi dengan 100. Yang benar 75, 15, 15, 35, 75 ditambah dibagi dengan total data kita 100, jadi 75% atau 0,75 atau 75%. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung presisi dari recall-nya untuk setiap kelas. Presisinya adalah yang benar dibagi dengan total ke bawah. 15 dibagi dengan 24, 0,63. Presisi B itu adalah benar B, 15 dibagi total ke bawah. 15 tambah 2 tambah 3, 20. Presisi C itu adalah 45 dibagi dengan 45 tambah 3 tambah 8, 50. Hasilnya sekian. Sementara kalau recall itu ke kanan. Yang true 15 dibagi dengan 20. Atau yang true B, recall B adalah 15 dibagi dengan 30. Kemudian recall C adalah true C 45 dibagi total 50. 0,95 total data kita adalah 100. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau kita lihat di sini, inti dari yang kita miliki ini adalah presisi mengukur ketepatan berdiri pada kelas tertentu. Jadi bagus enggaknya itu didasarkan pada presisi untuk setiap kelas. Ya, dengan recall untuk mengetahui berapa instansi dari kelas yang dapat diprediksi secara benar. Dari kelas yang ada itu berapa yang diprediksi dengan benar. Itu ada di recall. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita rata-rata presisinya itu 0,3, 0,8, 0,8. Jadi kita rata 15 tambah 6, 21, berarti 70 ya, 0,7 sekian. Dan kalau ini kita rata-rata 9 tambah 5, 14 tambah 7, 21. Recall-nya 21, 0,21 rata-rata. Ya, 2,1. 0,21 bagi 3 ya, 7. 0,7 sekian. Ya, jadi sudah relatif bagus. Ya. Nih, kalau kita lihat akurasinya itu kan tadi 75%. Ya, hati-hati untuk recall. Ini kalau misalnya ada 0,
jangan digunakan classifier itu. Nah, jadi recall itu untuk mengetahui apakah sekali lagi apakah ada kelas tertentu yang diprediksi benar. Ya. Nah, kalau ini misalkan recall A-nya itu 0, ini di sini misalkan ini 0, yang ini 30, ini 20. Berarti aktual C-nya nggak ada satupun yang bisa diprediksi dengan benar. Maka di sini kita dapat 0 dibagi dengan 50, hasilnya 0. Berarti classifier itu tidak bisa mendeteksi yang C. Ya, A oke. B-nya sudah 50%, berarti nggak terlalu bagus. Recall A untuk C-nya 90%. Berarti kan bagus ini. Ya, gitu kira-kira. Sekali kalau ini kecil banget, yang misalkan 1 gitu ya. Ini 1. Ya, yang ini berarti 1 dibagi dengan dibagi dengan 20, 0, sekian. Itu kecil banget. Ya mesti aja, Bang. Datanya 20, datanya sekian, ya. Kemudian yang diprediksi benar itu cuman 1 dari data yang ada. Maka nilainya akan kecil ya. Nah, itu kan. Nah, kira-kira itu. Nah, itu untuk menghitung konversi metrik dengan menggunakan untuk multi class. Ya. Oke. Oke, baik. Kita sudah jam 3 seperempat. Ya, sudah 2 jam lebih kita kuliah. Kita break sebentar 15 menit ya untuk sholat dulu. Saya mau sholat juga ya. Jadi silakan kalian break sebentar sholat. Mumpung masih ada waktu. Lanjutnya nanti kita lanjutkan kuliah kita jam 3:30 ya. Oke, ya kita break sebentar.